Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23 Jangan minta gaya yang aneh-aneh. Tapi aku belum mengerti satu hal, ujar Wira. Kenapa mereka mau mencelakai Elsa? Siapa yang bisa mendendam kepada Elsa? Mendengar pertanyaan Wira, Zian segera menyela. Bukan Elsa sasaran mereka tapi kau. Zian menunjuk Willy dengan dagunya. Tapi bukankah yang diteror itu Elsa dan bukan Willy? Aku rasa mereka memang mengincar Elsa. Memang benar, yang mereka serang itu Elsa. Tapi yang sebenarnya, mereka mau menghancurkan Willy melalui Elsa. Kau tahu apa jadinya kalau tadi obat itu diminum Elsa? Elsa akan tewas dalam beberapa menit, begitu? Artinya mereka memang ingin membunuh Elsa, kan? Tanya Wira. Bukan, Elsa hanya umpan. Jika mereka berhasil, Willy akan dituduh sebagai pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Karena dia yang memberi Elsa obat, izin prakteknya mungkin akan dicabut dan berakhir dipecat. Setelah itu, sel tahanan menantimu. Wira, Marcel dan Willy membeku. Kini mereka mengerti segalanya. Zian bahkan dapat membaca taktik dan strategi pelaku peneror itu dengan mudah. Sebagai seorang bekas mafia, bukan sesuatu yang sulit baginya untuk membaca taktik yang dijalankan musuh. Jadi kesimpulannya, sebenarnya bukan Elsa yang harus kita lindungi, tapi Willy. Begitu kan maksudnya? Tanya Marcel menatap Zian. Benar, Willy menarik napas dalam. Yang ia pikirkan hanya Elsa dan calon anaknya. Pekerjaan dan jabatan bukanlah sesuatu yang terlalu penting. Aku tidak peduli mereka mau melakukan apa padaku. Aku hanya memikirkan keselamatan Elsa saja. Bagaimana kalau mereka lebih nekat lagi? Kau tenang saja, bukan Elsa yang mereka incar tapi kau. Jadi bersiaplah untuk serangan berikutnya. Mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu untukmu. Di lantai teratas sebuah rumah sakit, seorang wanita terbaring lemah. Dengan banyaknya peralatan medis yang melekat di tubuhnya, beberapa bagian tubuhnya terlihat terbalut perban. Akibat luka dari hantaman sebuah mobil yang membuat tubuhnya terpental jauh. Di depan ruangan itu, seorang pria berdiri kokoh dari balik jendela kaca. Menatap ke dalam sana dengan wajah datar seperti biasanya. Setelah kecelakaan yang menimpa wanita itu, Botak membawanya ke rumah sakit Kia milik Zian. Untuk selanjutnya ditangani oleh beberapa dokter ahli, salah satunya Dr. Elma. Botak memilih menempatkan Wina di sebuah ruangan khusus, yang tidak dapat terjangkau oleh orang luar. Dan hanya dokter dan perawat yang ditunjuk yang boleh mendekati ruangan itu. Bos. Panggil seorang pria berseragam hitam membuyarkan lamunan pria itu. Semuanya sudah aman. Berita kematian wanita bernama Wina sudah tersebar kemana-mana. TV dan internet sudah ramai membahasnya. Saya juga sudah menemui keluarganya.
dan memastikan mereka akan tutup mulut dengan sejumlah uang. Sejenak Botak mengalihkan pandangannya kepada pria yang merupakan bawahannya itu. Baguslah, pastikan rumah sakit ini dijaga 24 jam, dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam ruangan ini. Kecuali dokter dan perawat yang sudah ditunjuk. Baik. Jangan sampai ada yang curiga. Pastikan keadaan tetap seperti biasa. Keselamatan orang ini sangat penting bagi kita. Saya mengerti. Botak mengangguk, lalu menepuk bahu pria itu. Ia mengedarkan pandangannya, memastikan setiap sudut dijaga dengan ketat oleh orang-orangnya. Lalu setelahnya baru melangkah pergi. Hari ini cukup melelahkan baginya. Menyamar menjadi seorang sopir, dan menanggalkan jaket kulit berlambang huruf Z yang selalu menjadi kebanggaannya. Willy masuk ke dalam kamar setelah Xian dan lainnya pulang ke rumah masing-masing. Senyum bahagia mengembang di bibirnya kala mendapati Elsa sedang tertidur di sofa. Ia memandangi tubuh wanita itu dari ujung kepala ke ujung kaki. Malam ini Elsa terlihat sangat menggemaskan dengan menggunakan piyama milik Willy. Belum lagi ia tertidur dengan mulut terbuka sedikit. Sejak hamil, istrinya itu sangat mudah mengantuk. Bahkan bisa tidur di mana saja, termasuk saat sedang menonton TV seperti sekarang. Dan lebih parah lagi, tertidur saat sedang berendam air hangat di kamar mandi. Perlahan Elsa mulai bergumam, saat setengah sadar merasakan benda kenyal dan lembut sedang bermain di wajahnya. Marshmallow-nya lembut sekali. Aku mau. Mau tidak mau Willy terkekeh mendengar gumaman menggemaskan itu. Ia semakin menghujani wajah polos Elsa dengan kecupan lembut, hingga wanita itu mulai terbangun dari tidurnya. Matanya berkedip beberapa kali saat tatapan mereka saling bertemu. Sepertinya Elsa belum sepenuhnya sadar. Kenapa? Marshmallow-nya lembut, ya? Bisik Willy. Elsa mengusap wajahnya dengan bibir mengerucut saat baru menyadari segalanya. Cuma mimpi, ya? Aku kira benar-benar sedang makan marshmallow yang lembut. Bagaimana kalau dibalik saja, marshmallow-nya yang akan memakanmu? Tidak mau, aku saja yang makan marshmallow-nya. Elsa menarik tengkuk suaminya. Kedua bibir itu kini saling bertaut, lembut dan dalam. Hingga beberapa saat berlalu, barulah ciuman itu terlepas. Willy mengusap rambut Elsa, kemudian memberi kecupan sayang di kening. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar? Aku bosan di rumah terus. Sejak kejadian itu, aku merasa seperti tahanan yang tidak bebas kemana-mana. Elsa merengek dengan manja. Willy melirik arah jarum jam di dinding. Waktu telah menunjukkan pukul 9 malam. Besok saja, ya, ini sudah malam. Tidak baik wanita hamil sering berada di luar di malam hari. Aku janji besok akan pulang lebih awal dan membawamu jalan-jalan. Bagaimana? Baiklah, tapi aku yang tentukan tempatnya, ya. Willy menyahut dengan senyuman, lalu menganggukkan kepalanya. Terserah Tuan Putri saja. Ngomong-ngomong, apa kau merasa lelah?
Aku pijat. Ya, aku tidak mau dipijat. Elsa bangkit dari posisi berbaring, kemudian menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Willy. Aku merindukanmu, bisikan Elsa membuat Willy tersenyum. Jika wanita itu sudah mengucapkan kalimat rayuan, hanya ada satu jawabannya. Tentu saja bergulat di tempat tidur. Willy berjalan menuju pintu dan menguncinya. Lalu beranjak menuju sofa di mana Elsa masih duduk selonjoran, dengan posisi yang lumayan menggoda. Ia menggendong Elsa dan membaringkannya di tempat tidur. Malam ini aku mau yang hot ya. Bisik Elsa. Apa, kau tidak habis minum pil setan, kan? Ucap Willy curiga. Tidak, ini kan keinginan bayi, bukan aku. Bibir Elsa sudah menjelajahi leher Willy, yang merupakan area paling mematikan baginya jika disentuh sedikit saja. Tangannya dengan cepat membuka kancing kemeja sang suami. Baiklah, tapi jangan minta gaya yang aneh-aneh, ya. Usia kehamilanmu masih sangat rawan. Baiklah, 3 macam saja. Ucapnya sambil menaikkan 3 jarinya. Yang pertama boleh, kedua juga boleh, tapi yang ketiga tidak boleh. Elsa sudah membaringkan tubuhnya, pertanda meminta agar jurus pertama segera dilakukan. Kenapa yang ketiga tidak boleh? Tanyanya sambil melingkarkan tangannya di punggung suaminya. Pokoknya tidak boleh. Elsa mendesah pelan sambil memejamkan matanya ketika Willy memulainya. Tapi aku baru puas kalau berada di posisi itu, bisiknya dengan menggoda. Ayolah, sayang, posisi itu tidak baik untuk wanita yang hamil muda. Bukankah posisi seperti ini juga enak? Willy bergerak dengan seksi. Walaupun Elsa berkata kurang, namun bahasa tubuhnya berkata lain. Ia hanya dapat menggeliat di bawah kungkungan Willy untuk mengekspresikan rasa yang ia dapatkan dari sentuhan lembut suaminya. Tapi, Elsa baru akan protes, namun segera dibungkam Willy dengan ciuman mesra. Malam itu Willy memberi Elsa sesuatu yang berbeda, sangat lembut dan penuh cinta. Elsa bahkan telah melupakan jurus ketiga andalannya, karena Willy benar-benar tahu posisi apa yang paling menyenangkan bagi wanitanya itu. Lagi. Kami ingin keadilan, teriakan puluhan orang menggema pagi itu. Kasus kelalaian yang melibatkan pihak rumah sakit, yang dipimpin Dr. Willy masih simpang siur. Di antara puluhan keluarga korban yang menuntut keadilan, dan pertanggungjawaban pihak rumah sakit, tampak pula beberapa pencari berita yang sedang meliput di sana. Willy baru saja tiba dan mendengar keributan di lobi. Ia mempercepat langkahnya menuju sumber suara. Dari jarak aman, ia memperhatikan beberapa orang dan juga wartawan yang ada di sana. Ia hendak melangkah mendekat, namun sebuah tepukan keras mendarat di bahunya. Jangan ke sana, atau mereka kemungkinan akan menyerangmu. Bisikan Marcel membuat langkah Willy terhenti. Tapi aku tidak bisa membiarkan keadaan ini. Aku yakin ada yang tidak beres di sini.
Aku juga tahu ada yang tidak beres. Tapi masalahnya cukup berbahaya kalau kau ke sana. Willy menarik napas dalam. Marcel benar, tidak mudah menghadapi masyarakat yang sedang dalam keadaan marah. Kita selesaikan masalah ini satu persatu dulu. Orang-orang Raihan sedang menyelidiki siapa pelaku penelepon. Yang mengaku sebagai petugas rumah sakit dan meminta jadwal operasi ditunda. Ujar Marcel mencoba menenangkan Willy. Duduk di sebuah ruangan, Willy, Marcel, dan Raihan, kakak angkat Sheila dan juga merupakan adik kandung Sanum. Raihan yang menjabat sebagai pimpinan Darmawan Group itu segera kembali. Dari luar negeri begitu mendengar kabar yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Saat ini mereka sedang memeriksa rekaman CCTV rumah sakit yang diambil dari berbagai sudut, berharap menemukan pelaku. Namun, setelah beberapa jam memeriksa, tidak ada tanda-tanda mencurigakan di sana. Menurut informasi yang aku dapat, 2 hari sebelum operasi itu dilakukan, mereka mendapat telepon dari pihak rumah sakit yang meminta penundaan jadwal operasi. Dan anehnya, nomor telepon yang digunakan pelaku memang milik rumah sakit. Artinya, memang orang dalam yang menghubungi mereka, ujar Raihan sambil berdecak heran. Menurut kalian, siapa yang bisa melakukan kelalaian seperti ini? Laki-laki itu menatap Willy dan Marcel bergantian. Entahlah, semuanya masih samar-samar. Di rekaman CCTV juga tidak ada yang mencurigakan. Sahut Marcel. Tak lama berselang, terdengar suara ketukan pintu. Tampak seorang gadis berdiri di ambang pintu dengan senyum manisnya. Maaf, aku terlambat. Maya segera masuk ke dalam ruangan itu setelah mendapat anggukan kepala dari Willy. Kau dari mana saja? Tanya Raihan ketus kepada gadis yang merupakan kekasihnya itu. Aku habis melihat ibu, kata perawat. Ibu tidak mau makan, makanya aku ke ruang perawatannya. Willy melirik Maya sekilas, lalu mengusap bahu gadis itu. Aku ikut sedih dengan apa yang terjadi pada ibumu. Semoga cepat sembuh. Terima kasih, Kak. Ucapnya sambil tersenyum. Setidaknya ibu tidak histeris lagi seperti di awal kepergian ayah. Sekarang ibu jadi lebih tenang. Syukurlah. Maya, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Ucap Raihan memotong pembicaraan itu. Maya mengalihkan pandangannya pada Raihan. Sorot mata Raihan menatap tajam gadis di depannya. Ada apa? Kau ingat kejadian beberapa minggu lalu di rumah sakit ini? Gadis itu menjawab dengan anggukan. Yang bayinya tidak bisa diselamatkan itu, kan? Benar, bukankah kau yang bertugas di sana sejak beberapa hari sebelumnya? Iya. Memang aku yang bertugas hari itu bersama beberapa perawat. Apa kau tahu siapa yang menghubungi keluarga pasien dan menunda jadwal operasinya? Maya terhenyak. Ia tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. Soal itu aku benar-benar tidak tahu, sungguh. Wajah Maya terlihat memucat. Terlebih Raihan seolah sedang curiga kepada dirinya.
Namun, Maya hanya dapat menunduk. Meskipun Raihan adalah kekasihnya, namun dalam hal pekerjaan. Lelaki yang akrab disapa Ray itu sangat profesional dan tidak pandang bulu. Ia bahkan dapat memecat siapapun yang kinerja dinilai kurang baik. Baiklah, kali ini aku akan percaya. Hari sudah mulai gelap ketika Willy tengah berada di sebuah swalayan. Sebelum pulang ke rumah, ia menyempatkan diri untuk mampir dan membeli buah untuk Elsa, juga beberapa bahan makanan sehat. Hujan di luar mengguyur cukup deras disertai petir. Membuatnya mengkhawatirkan sang istri. Ia tahu Elsa agak takut jika mendengar suara petir yang menggelegar seperti sekarang. Willy mempercepat langkahnya menuju basement saat akan membuka pintu mobil. Sayup-sayup ia mendengar suara seorang wanita sedang merintih, seperti sedang menahan sakit. Sebagai seorang dokter, ia tidak bisa membiarkan sesuatu yang buruk terjadi. Willy bergegas memasukkan belanjaan ke dalam mobil. Lalu segera beranjak menuju sumber suara. Tampak seorang wanita sedang meringkuk sambil menangis. Pakaiannya terlihat sobek di beberapa bagian, bahkan lututnya terlihat memar. "Nona, apa yang terjadi? Ada yang bisa aku bantu?" Willy mendekat, lalu melepas blazernya untuk diberikan kepada wanita itu. Sementara wanita itu mendongakkan kepala menatap Willy. Anehnya, wanita itu semakin menjerit ketakutan meminta tolong. Ia menarik tubuh Willy sehingga berada tepat di atas tubuhnya. "Tolong!" teriak wanita itu. "Heh, apa yang kau lakukan?" Willy berusaha melepaskan diri dari wanita itu. Namun semakin erat ia menarik tubuh Willy. Hingga beberapa saat berlalu, beberapa petugas keamanan pun datang saat mendengar suara teriakan seorang wanita. "Tolong aku, Pak, laki-laki itu mau melecehkanku." Beberapa pria yang berjaga pun dibuat terkejut, menatap Willy dengan geram. "Pak, wanita itu berbohong. Aku hanya mau menolongnya tadi. Tolong aku, Pak, lihat apa yang dia lakukan padaku." Sambil menangis, wanita itu bersembunyi di belakang seorang petugas keamanan. Willy mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Akan tetapi wanita itu terus menjerit histeris. Seorang kepala keamanan meneliti penampilan Willy yang sedikit berantakan, dan juga blazer miliknya yang tergeletak di lantai, sehingga membuatnya curiga. Dalam hitungan menit, basement yang tadinya sepi tiba-tiba ramai oleh beberapa orang yang mendengar keributan dari sana. Geram dengan perbuatan Willy, mereka pun memukulinya hingga lebam di beberapa bagian. Beruntung, ada beberapa petugas keamanan yang segera melerai. "Tolong jangan main hakim sendiri," teriak salah satu petugas keamanan, sambil mencoba mengamankan Willy dari amukan beberapa pengunjung. "Kita serahkan masalah ini kepada pihak yang berwajib." Willy masih mencoba menjelaskan, namun sia-sia. Akhirnya malam itu ia harus rela diseret ke kantor polisi. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ketika Wira dan Marcel berjalan dengan tergesa-gesa memasuki kantor polisi.
Setelah mendapat kabar tentang Willy yang kini sedang berada di sana, Willy sedang duduk di sebuah ruangan. Setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai laporan seorang wanita yang tiba-tiba mengaku dilecehkan olehnya, ia membuka pesan yang baru saja dikirim Elsa yang menanyakan keberadaannya. Entah harus menjawab apa, sebab sudah 4 jam lebih ia berada di kantor polisi. Willy tidak ingin istrinya sampai salah paham, apalagi semua bukti dan tuduhan mengarah kepadanya. Tertangkap basah sedang melecehkan seorang wanita, dan diperkuat oleh Willy yang sempat membuka blazernya untuk diberikan kepada wanita itu agar menutupi tubuhnya. Akan tetapi malah salah diartikan oleh petugas keamanan, sehingga menjadi bukti yang memberatkannya. "Will, apa yang terjadi?" Suara Marcel membuyarkan lamunan Willy. Mereka kemudian duduk di sisi sahabatnya itu. "Aku juga sempat melihat beritamu di sosial media. Lihat ini." Wira menunjukkan sebuah rekaman video kepada Willy. Laki-laki itu menarik napas dalam. Sebuah rekaman video singkat berdurasi kurang dari 1 menit. Yang memperlihatkan detik-detik di mana Willy seolah sedang melecehkan seorang wanita beredar di sosial media. Dan menjadi viral dalam beberapa jam saja. Aku juga tidak mengerti. Semuanya terjadi begitu saja dan tiba-tiba. Sepertinya aku dijebak. Willy mendesahkan napasnya yang terasa berat. Belum tuntas pelaku peneror dan kasus di rumah sakit. Kini Willy harus berhadapan dengan hukum akibat sebuah tuduhan palsu. Ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itulah gambaran keadaan laki-laki itu sekarang. "Bagaimana semua ini bisa terjadi?" tanya Wira. "Aku baru saja akan pulang setelah mampir di swalayan, membeli beberapa buah dan bahan makanan untuk Elsa. Saat di parkiran aku mendengar suara seorang wanita. Aku pikir dia butuh bantuan. Karena pakaiannya sobek di beberapa bagian dan tubuhnya lecet. Saat aku mendekat, dia malah berteriak dan menuduhku melecehkannya. Apa wanita itu sudah gila?" seru Wira. Dari raut wajahnya sudah tergambar kemarahan. "Di mana wanita itu sekarang?" "Di dalam. Kalian tahu, dia bahkan bertingkah seperti orang ketakutan saat melihatku." Wira berusaha menenangkan Willy dengan menepuk bahunya. "Kau tenang saja, aku akan menyewa seorang pengacara terbaik untukmu. Ayah juga pasti tidak akan tinggal diam jika mendengar masalah ini." "Terima kasih, tapi bukan itu yang aku pikirkan sekarang." "Bagaimana dengan Elsa dan ketiga kakaknya? Aku takut mereka akan salah paham." Wira dan Marcel saling melempar lirikan. Mereka sadar dengan resiko yang kini dihadapi Willy. Terlebih ia memiliki pandangan miring dari beberapa kalangan, karena kebiasaannya bergonta-ganti pasangan di masa lalu. Sebelum menikah dengan Elsa, "Jangan khawatir, Elsa pasti percaya padamu. Dia bukan wanita bodoh yang bisa percaya pada tuduhan murahan seperti ini." Tak berselang lama, seorang pria jangkung memasuki ruangan itu. Willy mengerutkan dahi bingung melihat kehadiran kakak iparnya di sana. Sebab,
Ia sama sekali belum memberi kabar mengenai apa yang terjadi. Katsian, Willy segera berdiri menghampiri kakak iparnya itu. Katsian tahu dari mana aku di sini? Tanya Willy dengan kepala menunduk. Menurutmu aku tahu dari mana? Bersambung.